Baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Muhibah Webinar. Nama Muhibah Webinar ini baru kita pakai sekarang. Pada saat kemarin, acara sebelumnya, nama acara kita ini adalah Ngobrol Bareng Alumni. Tapi atas berbagai timbangan dari teman-teman redaksi, Muhibah Webinar. Dan Zoom meeting kali ini sudah masuki edisi ke-6. Kita setiap saat berubah tema, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa acara ini selain bisa lewat Zoom meeting, juga akan disiarkan live streaming melalui channel YouTube PPKA UII. Dan kita berharap nanti semua tulisan-tulisan, semua makalah dan juga pendapat yang berkembang di forum ini akan kita susun dalam sebuah buku nantinya, sehingga kegiatan ini bisa menjangkau keseluruhannya. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa dengan narasumber yang juga luar biasa. Ada Ustadz Samsi Ali dari New York. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ada juga Profesor Jawahir, letak dasar Madhab Tamsis. Assalamualaikum, Prof. Baik, kemudian yang ketiga ada Dr. Yusdani. Assalamualaikum, Pak Yusdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan segera memulai forum ini, dan mekanismenya seperti biasa, tiap narasumber nanti akan menyampaikan paparannya selama 15 menit. Setelah itu akan dibuka dialog. Bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan gagasan atau bertanya, silakan bisa melalui chat. Nanti host yang akan mempersilahkan untuk membuka mic dan cam-nya. Itu mekanisme yang selama ini kita berjalan. Dan kita awali dengan doa untuk memulai forum ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Yudi akan memperkenalkan terlebih dulu. Pak Samsi, silakan Mas Yudi. 1-2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Samsi. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dengan kita dari para alumni UI dan narasumber Prof. Jawahir dan juga Dr. Yusdani. Mungkin saya mengenalkan kepada semua serta Imam Samsi adalah saat ini seperti ada gangguan di audionya Mas Yudi ya. supaya sedang aktivitas. Oke, seperti ada gangguan dari audionya Mas Yudi. Ya. Oke, ada gangguan dari audionya Mas Yudi. Ya. Baik, mohon maaf karena ada gangguan Mas Yudi. Kita untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan Ustadz Samsi Ali mungkin bisa menceritakan bagaimana kondisi Muslim di Amerika Serikat, dan mungkin bisa juga disinggung rakyat di Amerika Serikat yang sempat membakar. Bagaimana sekarang? Silakan Ustadz Samsi, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwata illa billah. Ini karena waktunya memang sangat terbatas, jadi saya langsung saja. Pertama, terima kasih tentunya atas kehormatan dan kesempatan ini. Kita menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kali, salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi diminta berbicara tentang Islam di Amerika, dan saya kira ini isu yang sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Karena ini tentang toleransi, saya juga tidak bisa melepaskan diri dari bicara tentang toleransi dari perspektif Islam, tentu dari sudut pandang seorang ustadz. Ya, saya bukan seorang akademik, tentu dari pembicara yang kedua nanti dari perspektif akademik. Kalau kita berbicara tentang toleransi atau isu apa saja sebagai seorang muslim, maka pastinya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah pertama kali. Bagaimana sih pandangan Al-Quran dan Sunnah mengenai isu toleransi ini? Karena bagaimanapun juga Quran dan Sunnah adalah landasan kita dalam segala sesuatunya, termasuk dalam pandangan-pandangan kemasyarakatan kita, dan juga termasuk dalam hal isu toleransi ini. Maka kalau kita melihat ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentu begitu banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan toleransi dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan toleransi. Saya barangkali ingin memulai dari satu hal yang bersifat universal, di mana Al-Quran itu adalah ajaran yang mengakui bahwa seluruh umat manusia itu memiliki kesucian. Itu yang disebut dengan ajaran fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini kalau kita mempelajari ajaran agama-agama yang lain, saya kebetulan S2-nya itu di perbandingan agama. Belum tentu kita mendapatkan ajaran yang se-universal seperti ini, yang mengakui kefitrahan seluruh umat manusia. Dari latar belakang mana saja, apakah dia dari seorang orang tua Buddha, atau Hindu, atau Yahudi, atau Nasrani, atau bahkan tidak beriman kepada Tuhan. Ketika seorang manusia lahir, maka mereka dianggap, atau manusia dianggap sebagai makhluk yang suci, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nah, ini salah satu indikasi mendasar sekali bahwa betapa Islam itu sangat toleran kepada seluruh umat manusia. Nah, yang kedua, kalau kita melihat konsep-konsep dasar Islam, apakah itu konsep ketuhanan, konsep kerisalahan, Rasul dan Nabi, konsep scripture atau kitab suci, maka tentunya kita lihat juga betapa Islam itu sangat inklusif dan merangkul semua manusia. Konsep Tuhan dalam Islam misalnya jelas, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah Alhamdulillah Rabbis Saudiyin atau Al-Imaratiyin atau Al-Kuwaitiyin. Tapi selamanya adalah Tuhannya seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Rabbun Nas, Malikin Nas. Ini menunjukkan bahwa Islam begitu terbuka kepada semua manusia, tidak pernah membeda-bedakan manusia itu. Kalau kita kembali kepada para rasul juga, nah Islam mengatakan la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak pernah membeda-bedakan di antara para rasul dan nabi itu. Ya, memang di antara mereka itu ada tingkatan-tingkatan dari segi kemuliaan, kehormatan. Faddalna ba'duhum 'ala ba'd. Tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahwa ada nabi yang khatamun nabiyyin, Rasulullah SAW sebagai sayyidul mursalin, sebagai the master atau penghulu dari para nabi dan rasul. Tapi dalam hal keyakinan kita terima mereka secara merata. Karena ketika kita menerima Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa kita menerima Isa, kita menerima Musa alaihissalam dan seluruh para nabi tanpa pengecualian. Maka ini juga merupakan inklusivitas, ya, the nature of inclusivity dari ajaran agama kita yang sangat inklusif sekali, menerima para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, bahkan tidak dibeda-bedakan. Kalau kita melihat kepada keyakinan kita akan kitab suci juga demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Torah kepada Musa alaihissalam, Injil kepada Isa, maupun Zabur kepada Nabi siapa ya? Hud, Musa, Harun alaihissalam. Artinya apa? Bahwa ini semua menunjukkan the inclusive nature, tabiat inklusivitas daripada ajaran agama kita. Dan kalau kita berbicara toleransi, tidak akan mungkin bisa dipisahkan dari tabiat inklusivitas itu. Sebab kalau sudah tabiat keagamaan itu sendiri bersifat eksklusif, bagaimana bisa diharapkan untuk bisa toleransi kepada yang lain? Misalnya dalam ajaran agama Yahudi,
Tuhan itu disebut the Lord of Israelite, Tuhannya Bani Israel. Maka yang lain-lain, orang lain itu disebut sebagai the lost sheep, ya, domba-domba yang sesat. Nah, itu kan dalam bahasa teman-teman Kristiani. Tapi dalam agama Islam kita tidak pernah mempersepsikan manusia seperti itu. Justru kita merangkul seluruh umat manusia bahwa mereka semua adalah fitri, mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, mereka semua adalah punya nabi dan rasul dan beriman kepada kitab-kitab suci, dan semua itu kita terima selama itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu juga, dalam agama kita ini walaupun secara internal kita meyakini kebenaran itu harus mutlak sifatnya. Sebab kalau kita tidak mutlak dalam meyakini kebenaran, itu bukan keimanan namanya. Makanya ada ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Nah, ini kan sebuah pengakuan keimanan, keyakinan bahwa kita harus mutlak dalam keyakinan. Kita jangan setengah-setengah dalam meyakini kebenaran. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya cuma 70% meyakini keislaman, itu bukan muslim. Karena ketika kita muslim harus mengimani 100%. Maka kita harus mengatakan inna dina indallahil Islam. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk mengakui adanya agama-agama lain walaupun kita tidak yakini kebenarannya. Dan jelas Al-Quran mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu sebuah ungkapan toleransi yang sangat luar biasa. Bukan cuma itu, kalau kita melihat konsep keragaman dalam ajaran agama kita, keragaman ini bukan sekedar konsep sosial dalam Islam, tapi merupakan bagian dari keimanan kita. Keragaman itu adalah sunnatullah azza wa jalla, merupakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, dia menjadikan kami ini satu umat saja, menjadikan semua muslim, menjadikan semua Kristen atau Yahudi misalnya. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Allah memang sudah menjadikan alam semesta ini ragam, dan juga dalam keragaman tentunya dalam perspektif agama itu sendiri. Nah, ini menjadi alasan-alasan yang saya kira mendasar sekali, sehingga kita mengatakan bahwa Islam begitu sangat toleran kepada seluruh umat manusia. Bahkan lebih dari itu, secara tidak langsung, dan ini saya sampaikan di mana-mana walaupun saya mendapat kritikan banyak ketika saya menyampaikan ini. Saya mengatakan bahwa secara tidak langsung, agama Islam itu mengakui adanya nilai-nilai kebaikan pada semua komunitas. Nilai-nilai kebaikan pada semua komunitas. Misalnya ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian ya, di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Tapi jangan lupa, ayat Al-Qur'an ini tidak memulai dengan ya alladzina amanu, wahai orang beriman, tapi ya ayuhan nas. Nah, berarti pengakuan akan adanya ketakwaan pada semua manusia itu ada dalam ayat ini. Nah, tentu ketakwaan pada definisi kita berbeda. Bahwa ketakwaan harus dimulai dengan tauhid, akidah tauhid kita. Lalu kemudian ibadah-ibadah yang benar, lalu kemudian amalan sosial. Tapi Al-Quran tidak mengingkari adanya kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan yang ada pada semua komunitas. Dan itulah yang kemudian mendorong kita untuk bisa membangun kerjasama karena ada common platform. Ada yang disebut dengan pijakan bersama dalam hal kebaikan itu. Dan oleh sebab itulah maka Islam meyakini adanya kebajikan-kebajikan pada semua komunitas. Dan kalau kita misalnya saja mengedepankan semua kebajikan pada semua komunitas ini, itu yang kita pertemukan atau apa yang disebut dengan connecting the dots. Kita pertemukan titik-titik kebajikan itu dalam kehidupan kita, maka saya yakin dunia ini akan menjadi lebih aman. Dan itulah yang kami lakukan di Amerika. Kenapa kami membangun komunikasi antar agama? Karena saya melihat bahwa pada semua pemeluk agama itu ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita share bersama. Bahkan di kalangan Yahudi pun ada kebajikan-kebajikan yang mereka bisa share bersama dengan kita untuk membangun dunia lebih baik ini. Mungkin yang fundamental juga adalah ketika kita kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala, asma Allah, ada Rahman dan Rahim itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua nama Rahman dan Rahim? Bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Islam tentunya begitu toleran kepada orang lain. Yang tidak beriman pun masih ada rasa kasihnya Allah kepada mereka. Maka ada rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah, itu adalah tentang Allah dan fondasi ajaran agama kita. Kalau kita berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sejarah Rasulullah SAW penuh dengan toleransi. Kita tahu bahwa pertama kali beliau sampai ke Madinah, beliau sudah diterima sebagai the leader Madinah ketika itu. Boleh dikata menjadi raja, menjadi presiden lah, mungkin dalam bahasa kita sekarang ini. Tapi ketika itu justru beliau merangkul seluruh penduduk Madinah. Dan kita mengenal bahwa penduduk Madinah ketika itu minimal ada 3 kelompok besar. Ada Aus Khazraj di kalangan Arab musyrik,
ya, dan mayoritasnya sudah masuk Islam. Dan kemudian ada di antara mereka juga Kristiani di pinggir-pinggir kota Madinah. Dan yang terpenting adalah bahwa yang paling prominent community ketika di Madinah, yang paling kaya, yang berpendidikan, boleh dikata lebih civilized, adalah orang-orang Yahudi. Maka begitu Rasulullah SAW sampai di Madinah, mereka semua dirangkul oleh Rasulullah SAW. Tidak dimarginalkan siapapun di antara kelompok masyarakat di Madinah ketika itu. Padahal beliau adalah seorang rasul, seorang presiden, seorang raja yang selama ini begitu sangat dibenci oleh non-muslim. Tapi begitu sampai di Madinah, beliau justru merangkul mereka-mereka yang belum beragama Islam ketika itu. Mungkin sejarah yang paling mencolok dalam sejarah Rasulullah betapa beliau sangat toleran adalah ketika menciptakan pertama kali apa yang kita kenal dalam istilah modern kita sebagai the civic constitution atau konstitusi perundang-undangan. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah. Saya tidak ingin berbicara tentang konten, isi daripada Piagam Madinah itu. Karena mungkin kita bisa membaca, kalau kita bertanya kepada Profesor Google pun, kita bisa menemukan itu isinya dari Piagam Madinah itu. Sayang sekali, banyak sekali orang Islam belum pernah membaca Piagam Madinah itu. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa ternyata dalam proses pembuatan Piagam Madinah itu, toleransi nampak sekali di situ. Kalau kita bicara tentang toleransi. Bagaimana Rasulullah SAW justru mengajak semua segmen masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan Piagam Madinah itu. Maka Piagam Madinah itu nggak pernah diakui sebagai Piagam Islam, tapi konstitusi negara, konstitusi Madinah ketika itu. Dan itu dalam proses pembuatannya melibatkan seluruh segmen masyarakat Madinah. Masyarakat Yahudi juga diajak, masyarakat Kristen juga diajak, bahkan masyarakat musyrik dari kalangan Arab juga diajak oleh Rasulullah SAW. Ditanya, kira-kira untuk membangun negara kita bersama ini bentuk konstitusinya bagaimana? Nah, ini mirip-mirip dengan Pancasila kalau kita di Indonesia barangkali. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa di sini sangat jelas sekali toleransi Rasulullah SAW. Beliau bukan sekedar raja, bukan sekedar presiden, tapi beliau adalah Rasulullah SAW yang boleh saja mengatakan bahwa ini adalah wahyu dan siapa yang bisa menentang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah toleransi Rasulullah SAW. Juga kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Fathu Mekah ketika itu. Bagaimana sejarahnya beliau diusir dari Mekah. Tentu Allah yang mengatur semua hijrah beliau. Tapi karena penentangan di Mekah ketika itu, beliau kemudian meninggalkan Mekah. Sekarang beliau kembali ke Mekah dengan kekuatan yang luar biasa. Beliau kemudian tidak memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama ini. Justru dia mengatakan, antum al-yawma ahrar. Hari ini semua kamu bebas. Yang penting jangan bikin gangguan lah di kota ini. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan satu hadis yang paling terkenal dari Rasulullah SAW adalah Man adha dhimmiyan fa ana khusmuhu yawmal qiyamah. Siapa yang menyakiti dhimmi, minoritas di kalangan majoritas muslim, maka saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Bayangkan, kita sholat 5 waktu, kita puasa, kita qiyamul lail, tapi kemudian kita mengganggu tetangga kita non muslim, kita nyakitin, maka Rasulullah akan menjadi musuh kita di hari akhirat nanti. Adakah statement toleransi lebih dari itu? Maka sekali lagi kalau kita berbicara tentang Allah dan Rasulnya, luar biasa. Nah sekarang kita berbicara tentang sejarah, lalu saya akan masuk sedikit tentang Amerika. Kalau kita berbicara tentang sejarah toleransi, karena ini sudah menjadi catatan sejarah manusia, bahwa yang namanya intoleransi dan toleransi itu sudah merupakan catatan sejarah panjang dalam kehidupan manusia. Maka saya berani, dan semakin kita mengkaji sejarah itu, berani mengatakan bahwa tidak ada umat yang paling toleran dalam sejarahnya dibanding dengan umat Islam ini. Saya mau ambil contoh saja. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk ke Yerusalem, kita kenal bahwa Yerusalem ketika itu dikuasai oleh Kristen Roma. Dan orang-orang Yahudi kemudian semua diusir dari Yerusalem. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Yerusalem untuk mengambil kunci daripada kota itu, beliau melakukan inspeksi. Karena salah satu ciri khas dari pemerintahan Umar selalu melakukan inspeksi. Maka beliau melakukan inspeksi di sekitar kota Yerusalem. Beliau menemukan bahwa tempat ibadah orang-orang Yahudi sudah menjadi tempat sampah. Beliau kemudian marah. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Maka beliau kemudian memerintahkan kepada pemimpin-pemimpin Yerusalem, termasuk pemimpin agama, untuk membersihkan itu. Dan pada hari itu juga, Umar radhiyallahu anhu mendeklarasikan bahwa mulai hari ini, umat Yahudi punya hak untuk kembali ke Yerusalem dan beribadah di rumah ibadah mereka. Umar itu orang yang sangat keras. Orang yang sangat tegas. Orang yang boleh dikata sangat keras sekali. Bahkan kita kenal lah siapa Umar radhiyallahu anhu.
Tapi ketika sudah sampai kepada masalah toleransi, Umarlah yang mendeklarasikan bahwa masanya sekarang ini umat Yahudi harus kembali ke Yerusalem dan beribadah. Mereka punya hak untuk beribadah di rumah-rumah ibadah mereka. Itulah sejarah Islam. Ketika Islam... Halo? Ustaz, iya, waktunya Ustaz. Oh gitu. Baik. Saya tutup kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih menarik, tapi nanti bisa diulas dalam sesi tanya jawab berikutnya ya. Kemudian kita ke Prof. Jawahir. Prof, ini di Indonesia kita merasakan bahwa sepertinya praktek-praktek ibadah harus tunduk pada kemajuan pada teknologi, pada peraturan-peraturan yang ada, sehingga seringkali di bawah itu muncul benturan-benturan. Bagaimana ini, Prof. Jawahir? Silakan, waktu 15 menit, Prof. Belum di-unmute, punya Prof. Jawahir, silakan di-unmute terlebih dahulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannahum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 53 itu bagaimana sesungguhnya umat Islam di Indonesia sebagai umat terbesar di muka bumi ini memberikan atensi terhadap soal toleransi. Alhamdulillah saya kira dibandingkan dari negara-negara yang cukup dominan, pertama, bukti toleransi masyarakat Muslim Indonesia itu telah dibuktikan untuk patuh kepada putusan tanggal 6 Maret yang diputuskan oleh WHO terkait dengan COVID-19. Tidak ada negara manapun yang responsif untuk membuktikan bahwa kita toleran. Dengan apa? Dengan apa yang disebut keluarnya fatwa MUI untuk menghentikan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan kebijakan lockdown atau PSBB itu, atau yang disebut physical distancing itu. Alhamdulillah, jadi kaidah esensial keagamaan itu dalam kondisi seperti yang diumumkan oleh organisasi internasional WHO mendapatkan perhatian yang luar biasa. Itu artinya kaidah-kaidah Islam dalam kaitannya dengan penerapan peribadatan sangat dapat menyesuaikan dengan keadaan seperti yang kita saksikan. Meskipun begitu, tentu saya yakin COVID-19 yang sekarang ini juga menjadi batu uji bagi umat Islam. Apakah umat Islam akan egoistik atau umat Islam akan menerima kehadirannya sebagai sebuah fenomena global? Nah, alhamdulillah saya kira di Indonesia dengan mencoba menutup masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain tentu saja, ini menurut pandangan saya menunjukkan bukti toleransi struktural bahwa masyarakat Islam Indonesia plus Majelis Ulama sebagai institusi mitra negara telah membuktikan toleransi itu dengan membuat fatwa tersebut. Kendati pun tentu ada sebahagian dari umat Islam yang tetap melaksanakan ibadah di masjid, di tempat-tempat yang memang selama ini dirindukan untuk kembali ke situ. Itu satu pertama. Yang kedua, memang tentu saja COVID-19 ini bukan sesuatu yang baru atau yang namanya bencana seperti ini menurut saya bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat kepada pandangan Al-Quran, misalnya pada saat Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Shad, wadkur abdana Ayyuba idnada rabbahu inni masani syaiton binasbin wa adab. Ayat ini menunjukkan bahwa memang kata-kata kunci toleransi itu adalah pada kata-kata di mana umat Islam sebagai umat pilihan itu selalu ingat, selalu bersyukur, dan selalu sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang kasus Nabi Ayub itu. Dan alhamdulillah saya kira bangsa Indonesia dan umat muslim di dunia, termasuk tadi diceritakan oleh Ustaz Istanbul Ali,
bagaimana masyarakat Muslim di Amerika juga turut mematuhi kaidah-kaidah apa yang disebut physical distancing yang diumumkan oleh WHO itu, dan ini menunjukkan bahwa sungguhnya kalau umat agama-agama ini dapat tetap mengingat Tuhannya, dapat selalu bersyukur, tetapi juga dapat terus sabar. Jadi toleransi itu harus diletakkan pada tetap komitmen pada Allah untuk zikir, komitmen pada kesabaran, tapi juga komitmen pada upaya untuk mematuhi kaidah-kaidah rasional seperti hukum internasional terkait dengan WHO sudah dirumuskan bahwa physical distancing dengan melakukan apa yang disebut lockdown itu juga sudah didukung oleh hadis-hadis Nabi yang mengatakan jangan masuk ke sebuah daerah yang di situ terjadi ta'un, al-wabah. Tapi juga mereka yang ada di situ jangan pergi. Itu hadis Nabi itu jelas. Seperti itu. Jadi kaidah-kaidah kunci mengenai toleransi itu tidak hanya dalam keadaan biasa. Nah, COVID-19 itu saya katakan sebagai extraordinary disaster, sebagai bencana alam yang luar biasa yang mengakibatkan di satu pihak timbulnya kerugian ekonomi. Tapi bagi umat dan beragama, baru kali ini saya kira, baru kali ini ada bencana yang mengakibatkan hak-hak kebebasan beragama terhenti. Termasuk juga kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat wajib selama sudah hampir 3 bulan terakhir. Ini menurut saya kerugian yang luar biasa. Tapi alhamdulillah tentu tidak hanya umat Islam, juga saudara-saudara yang lain, gereja-gereja katedral juga tidak dapat dijadikan tempat untuk beribadah. Kendati pun jangan lupa, dalam hukum internasional, tempat ibadah itu tempat berlindung. Karena itu dalam hukum humaniter tempat ibadah tidak boleh dijadikan target militer. Nah, itulah sebabnya saya juga menyayangkan dalam situasi sekarang, kok masjid-masjid malah ditinggalkan. Padahal seharusnya masjid itu tempat berlindung dan tempat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kasus yang saya peroleh di Aceh. Di Aceh itu sampai tadi saya pagi, katanya cuma 3-4 orang yang terpapar oleh kehidupan masjid, pasar, berlangsung sebagaimana. Itu tentu untuk salah satu kasus. Tapi yang jelas saya kira kita sekarang mulai mencoba dengan apa yang saya sebut jadi tempat-tempat ibadah ketika the new normal ini akan diberlakukan. Seharusnya tempat-tempat ibadah dibuka oleh negara untuk difungsikan kembali sehingga dengan doa-doa masyarakat beragama itu harapan dan janji-janji kebaikan masa depan itu lebih terjerat. Jadi kalau toh apa yang disebut dengan dunia normalitas baru ini, saya kira normalitas baru itu juga sangat tergantung kepada kepribadian, kedisiplinan, termasuk juga terhadap diri kita sendiri. Dalam pandangan saya sudah siapkan juga tentang tentang skema tentang itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pada akhirnya saya mengatakan fenomena COVID-19 ini tampaknya dapat dikatakan sebagai proxy war bagi umat manusia di dunia, terutama bagi masyarakat dan negara yang religius. Kenapa dikatakan proxy war? Saya mengatakan dikatakan proxy karena ini adalah jelas merupakan sebuah serangan yang dilakukan oleh salah satu kekuatan tidak menggunakan senjata, tetapi jelas menimbulkan korban yang banyak, kemudian menggunakan istilah COVID-19 adalah istilah pihak ketiga yang dapat digunakan sebagai alat menyerang, dan tentu saja dampaknya sudah kita lihat bagaimana sebaran hampir seluruh dunia kena, ratusan ribu meninggal, dan ini saya katakan sebenarnya. Sekarang bagaimana dalam konteks Islam? Kita waktu kecil sering kan mendengar ada yang namanya ababil, burung ababil, menghentikan serangan Raja Abraha ketika Nabi dilahirkan. Kemudian juga ada konsep selain burung ababil, burung hudhud pada Nabi Sulaiman. Jadi kalau kembali kepada konteks Fajrul Rahman yang memiliki kitab yang disebut dengan The Term of Al-Quran, jadi Al-Quran itu isinya simbol-simbol yang memiliki makna simbolik untuk digunakan dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin pada zaman itu burung hudhud, jin ifrit yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasana
itu sebagai salah satu contoh pada zaman kenabian itu ternyata juga cara-cara proxy war atau cara-cara penyerangan dengan menggunakan pihak ketiga itu sudah berlaku. Nah, tentu saja dalam konteks zaman modern saya lihat genocide, war crime, termasuk juga serangan 11 September di Amerika, itu juga termasuk proxy war, yang ketika itu proxy war-nya ditujukan pada untuk mempermalukan dan untuk menjelekkan umat Islam. Nah, tentu saja kalau yang COVID-19 ini tidak seluruh masyarakat beragama kena akibatnya sebagai apa yang disebut COVID-19. Yang jelas dari pandangan saya bahwa apakah COVID-19 itu terjadi karena alamiah atau karena buatan. Kalau menggunakan pendekatan hukum humaniter, tampaknya COVID-19 bisa dikatakan artificial ataupun biological driven yang dapat digunakan untuk mematahkan atau untuk mematahkan pesaing-pesaing atau peradaban-peradaban yang dapat mengunggulinya. Saya lihat yang menjadi korban dari COVID-19 itu adalah justru kaum agamawan, baik di timur maupun di barat. Kenapa? Karena tidak pernah ada sebuah bencana yang mengakibatkan kewajiban-kewajiban agama terhenti dilaksanakan di tempat-tempat ibadah. Padahal dalam hukum humaniter sekalipun tempat ibadah itu ada tempat berlindung yang tidak boleh dihancurkan oleh kekuatan militer manapun. Justru COVID-19 ini secara masif luar biasa mampu menghentikan semua kewajiban-kewajiban agama-agama, tidak saja Islam, yang lain pun akan terjadi sama meskipun terdapat perbedaan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Alhamdulillah, pada tanggal 14 Mei yang lalu, kita dari Jogja mengusung tentang gerakan atau tentang usulan bahwa memang toleransi sudah kita bangun, sudah kita miliki, kuat sekali, tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya umat beragama yang merindukan kembali ke masjid itu. Saya usulkan apa yang disebut Piagam Yogyakarta pada waktu itu, mengusulkan kepada Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada Menteri Polhukam, agar tempat-tempat ibadah segera dikembalikan fungsinya, bukan saja untuk ibadah, tapi juga untuk tempat-tempat fungsi sosial, termasuk ketika itu dihadirkan contohnya masjid di Jogokarian yang dipimpin oleh salah satu ustadz yang memberi fungsi. Nah, karena itu kalau kita melihat dari sintesis pandangan antara pendekatan transcendental property law, hukum properti, jadi pendekatan transcendental, pendekatan yang dilihat dari kasus-kasus pada zaman Nabi, menunjukkan ada ababil, ada burung hudhud, ada jin iblis, itu adalah simbol-simbol kekuatan teknologi zaman para Nabi. Nah, sekarang istilahnya cukup berbeda, tapi maknanya ada kesamaan. Jadi maknanya digunakan untuk melakukan perlawanan atau pertahanan terhadap. Oleh sebab itu saya punya pandangan bahwa bahwa COVID-19 sebagai proxy war itu boleh jadi jika memperhatikan pada persoalan-persoalan realitas, maka kita akan menjadikan bagian daripada ujian bagi umat beragama, dan bagaimana umat beragama tetap ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi bagaimana kaum beragama itu membangun toleransi dari sikap gotong royong kerjasama dalam kebajikan dan tidak gotong royong dalam keburukan. Nah, jika COVID-19 ini dipandang sebagai bentuk proxy war, maka berarti ada sebagian kelompok negara-negara, saya katakan negara yang disebut dengan corporative state, yang membuat aliansi buruk untuk menyerang atau untuk melumpuhkan kekuatan peradaban yang saya pandang peradaban yang religius, peradaban yang pada hakikatnya adalah peradaban yang penuh dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, oleh sebab itu, toleransi yang dibangun di Indonesia akan kita mulai dan harus kita mulai, dan saya tadi baca Departemen Agama Kementerian Republik Indonesia sudah mulai membuka keran untuk membuka tempat-tempat beribadah, dan ini menunjukkan bahwa bagaimana fungsi-fungsi masjid sebagai tempat beribadah, tempat menyampaikan doa dan permohonan itu dapat digunakan sebagai fungsi agar COVID-19 itu tentu dengan sikap keyakinan kita sebagai umat beragama di Indonesia, dan kita juga mengajak dengan pihak-pihak lain untuk selalu membangun kebersamaan dalam kebajikan, bukan kerjasama dalam kejahatan.
Nah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir dan kita semuanya umat beragama yang ada di muka bumi ini harus tetap konsisten bahwa tidak ada harmoni, tidak ada toleransi kecuali dengan adanya perdamaian umat beragama. Ini Han Kung pada tahun 70-an sudah memfatwakan, there is no world peace without religious peace. There is no religious peace without dialogue. Jadi toleransi itu fasilitasnya adalah dialog terbuka, dialog yang jujur, dan dialog yang betul-betul saling mengambil manfaat atau kebaikan dari mana sumbernya. Saya kira itu sebahagian dari pandangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nah, Prof. Jawahir tadi sudah menyinggung soal modern legal approach atau biological, apakah COVID ini biological weapon. Yusdani, kalau kita pakai logikanya Yuval Noah Harari ini, bahwa ini penyakit bukan lagi disebabkan karena Tuhan, tapi karena ulah manusia ini. Manusia sudah mengambil hak Tuhan, sehingga dikhawatirkan muncul benturan-benturan peradaban. Silakan, bagaimana ini Pak Yusdani, Pak Dr. Yusdani, silakan, waktu 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Soleh itu selaku host dan juga teman-teman panitia yang lain. Dan saya ucapkan terima kasih kepada DPP IKUI, DPW IKUI DKI, dan juga DPA UII ya. Dan juga para narasumber yang terhormat Bapak Dr. Syamsi Ali dan juga yang saya hormati Profesor Dr. Jawahir Tontowi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini saya kira luar biasa acara ini ya. Di sela-sela kita masih dalam musibah corona ya, kita membicarakan berbagai hal ya terkait dengan persoalan-persoalan, salah satunya misalnya tadi masalah peradaban dan juga masalah toleransi. Baik, saya nanti akan menampilkan sedikit slide, tetapi mungkin sebelum saya menampilkan slide, toleransi di dalam Islam itu adalah toleransi yang optimis. Saya kira itu yang perlu kita pahami bersama. Maka toleransi itulah yang barangkali menjadi dasar atau fondasi dalam membina kerukunan umat beragama, itu adalah toleransi yang optimis. Jadi bukan toleransi yang terpaksa, bukan toleransi yang eksklusif dan sebagainya. Jadi toleransi yang optimis gitu ya. Nah kemudian karena tema saya itu adalah terkait dengan peradaban, saya kira ada problem kita kalau Islam ini kita pahami sebagai sebuah peradaban, karena di dalam Islam itu konsep itu ada 3 ya. Islam sebagai normatif doktrin, saya kira Pak Syamsi Ali tadi banyak berbicara doktrin atau semacam ajaran normatif gitu ya. Jadi Islam sebagai sebuah ajaran normatif. Kemudian Pak Jawahir saya kira sudah sedikit cair ke relasi di lapangan, realitas empirik ya. Saya kira itu luar biasa, sangat mendukung sekali apa yang kita canangkan tentang toleransi yang selama ini saya kira sudah menjadi realitas empiris gitu ya. Nah, tinggal kita memperkuat dan juga mengembangkan kepada arah yang lebih positif, mungkin dengan logika fastabiqul khairat gitu nanti ya. Jadi fastabiqul khairat. Nah, saya ingin menampilkan slide saya. Barangkali ini sebagai ilustrasi saja ya. Nanti bisa kita kita pahami bersama ya. Nah, jadi saya kira begini, terkait dengan persoalan Islam dan tantangan peradaban ya, saya kira ini adalah persoalan yang barangkali umat Islam sedih, dan juga pembicara pertama Pak Dr. Syamsi Ali itu ya. Saya kira itu luar biasa persoalan terkait dengan masalah peradaban gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita baca fungsi peradaban itu paling tidak ada 3 hal ya. Ada 3 hal, yaitu menyelamatkan manusia ya, kemudian mengembangkan manusia,
kemudian juga memperbaiki kehidupan manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu terkait dengan persoalan ini barangkali yang menjadi renungan kita bersama ya, renungan kita bersama, mengapa kita yang secara doktrin normatif kita adalah orang yang dikategorikan khairu ummah rahmatan lil alamin ya. Tetapi faktanya secara empiris kita di dalam peradaban itu amat sangat tertinggal dari peradaban-peradaban yang lain ya. Nah, saya kira ini ada persoalan yang perlu kita cari solusinya gitu ya. Nah, atas dasar itu tentunya inilah nah, ini juga barangkali nanti terkait dengan persoalan isu benturan peradaban ya, benturan peradaban. Saya kira ini ada problem gitu ya, gitu. Nah, atas dasar itu tentunya di sini saya melihat dari perspektif Islam ya, ada problem dalam pengembangan wacana worldview agama di dalam Islam. Saya kira sampai sekarang kita masih bertengkar misalnya apakah islamisasi, apakah integrasi dan sebagainya, itu saya kira masih bertengkar. Nah, padahal sekarang ini menurut saya tantangan kita bukan lagi bertengkar di situ, tetapi harus berbuat banyak gitu ya. Nah, atas dasar itulah barangkali yang kaitan ini yang menjadi tantangan kita bersama untuk membangun peradaban ini. Menurut saya perlu kita memulainya dari mana gitu ya. Dari mana kita memulainya? Ya. Apakah kita memulai dari dunia perguruan tinggi, dunia pendidikan, atau kita dari mana memulainya? Atau kalau kita sepakat bahwa cara kita memulainya mungkin ya ini yang barangkali yang perlu kita adalah gini. Jadi Islam perlu dikembangkan dalam kerangka kebudayaan atau dalam rangka peradaban ya. Nah, jadi dalam kerangka peradaban. Nah, maka Islam kalau kita ingin kita kembangkan dalam kerangka kebudayaan, termasuk saya kira dalam menangani persoalan COVID ini, ya, dalam COVID ini saya kira ini tantangan peradaban bagi kita. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita merespon kreatif atas perubahan, atau atas tuntutan, atau atas tantangan sekarang, gitu ya. Jadi tidak bisa lagi kita dengan model-model cara lama berpikir kita, gitu ya. Jadi ada suatu langsung cari ayah selesai itu tidak bisa lagi sekarang, tidak bisa lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu melakukan yang kita sebut dengan transformasi sosial, ya, transformasi sosial. Nah, ini barangkali yang tadi disebutkan oleh Pak Jawahir ya, Prof. Jawahir. Kita dari nilai-nilai profetik kemudian kita buat semacam target-target transformasi sosial gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita melakukan transformasi sosial, juga kita perlu melakukan yang kita sebut transformasi budaya atau transformasi peradaban. Ya. Jadi transformasi sosial atau transformasi budaya ya, transformasi peradaban. Nah, kemudian yang barangkali menjadi persoalan kita bersama, yang belum kita sadari, ada persoalan berani nggak kita dalam konteks peradaban ke depan ini, kita merubah yang kita sebut dengan transformasi teologi, ya, teologi. Apa yang saya maksud dengan transformasi teologi? Itu adalah worldview, cara berpikir, paradigm berpikir kita, itu perlu kita rubah. Bertitik tolak dari yang kita sebut dengan teologi, ya. Jadi saya kira sudahlah kita tinggalkan perdebatan teologis hanya bersifat seronok intelektual, tetapi tidak ada manfaatnya ya dalam konteks kehidupan kita sekarang itu. Nah, jadi ini barangkali yang perlu kita lakukan untuk menyongsong peradaban ke depan ya, terkait dengan Islam perlu kita kembangkan dalam kerangka kebudayaan gitu ya. Jadi ada yang kita sebut itu kreatif ya, kemudian transformasi sosial, juga transformasi budaya, kemudian juga transformasi teologi gitu ya. Nah, disinilah barangkali nanti dengan begitu mudah-mudahan kita berharap nanti fungsi peradaban di dalam Islam itu akan bisa kita aktualisasikan ya.
dengan 3 hal, paling tidak ada 3 hal, yaitu yang kita sebut dengan menyelamatkan umat manusia dengan peradaban itu, kemudian memperbaiki kehidupan manusia dengan peradaban itu, kemudian mengembangkan kehidupan manusia. Termasuk sebetulnya ketika kita dilanda oleh musibah COVID ini, saya kira fungsi umat Islam untuk melakukan 3 hal ini perlu untuk kita lakukan ke depan gitu ya. Nah tentunya dengan langkah-langkah 4 hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu. Nah jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi ya. Bahkan saya sebetulnya mau banyak belajar dari Prof. Gawir sama Dr. Syamsir tadi ya. Dan juga nanti dalam forum kita saling sharing saja. Dan tentunya saya katakan tadi, toleransi kita adalah toleransi yang sangat optimis, kita sangat terbuka, dan juga peradaban kita adalah peradaban yang optimis. Cuma mungkin waktunya kapan, dan tantangan apa yang perlu kita lakukan sekarang, apa jawaban kita. Saya kira itu. Terima kasih Mas Soleh sebagai pemantik diskusi, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yusrani, dan ini nampaknya diskusi kita ini sudah mulai nyambung ini, terbentuk temanya. Dan untuk lebih mempertajam, saya ingin meminta terlebih dahulu. Sebelum saya serahkan ke Flur, saya ingin meminta ini Pak Fathul Wahid. Saya ingin minta pendapat Pak Farid. Mohon kawan-kawan yang lain bisa mute mic-nya. Halo Pak Rektor, Mas Alfa, saya bisa dibantu? Pak Rektor masih ada? Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diminta bicara apa soal ini ya? Iya, silakan. Oke, makasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak yang saya muliakan, Ustadz Samsi, Prof. Jawahir, Dr. Yusdani, dan Bu Bapak yang lain semuanya. Terima kasih, alhamdulillah saya masih bisa bergabung di diskusi yang menurut saya mengangkat tema yang sangat penting. Ada banyak hal yang nampaknya menjadikan tema ini penting. Yang pertama adalah kita hidup di sebuah konteks yang plural, beragam, dan ini fakta sosial. Kita tidak mungkin lari dari konteks ini. Sehingga apa yang kita butuhkan adalah mencari solusi yang pas, takaran yang pas, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam damai. Ini menjadi sangat penting. Dan tema ini nampaknya bisa memantik ide-ide baru segar yang bisa kita bawa pulang, apa yang nantinya bisa kita lakukan secara personal maupun secara komunal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bisa memantik diskusi lanjutan secara membangun kesadaran kolektif kita sebagai bagian dari umat Islam, bahwa ada banyak pendapat, salah satunya mengatakan bahwa kita secara umum itu tertinggal dalam perkembangan dari berbagai aspek. Tentu saja ini kita bisa diskusikan, bisa kita perdebatkan. Nah, pertanyaannya adalah mencari sebab mengapa kita tertinggal. Ini menurut saya juga sangat penting. Nah, ada beberapa teoritisasi, beberapa yang saya baca, salah satunya mengatakan bahwa umat Islam ini tertinggal, salah satunya karena energinya habis untuk firefighting. Kita cenderung responsif terhadap masalah-masalah ada, tetapi lupa mendesain masa depan sendiri. Dan umat Islam itu gagap untuk melihat kenyataan yang ada dan terlambat dalam merespon. Ini beberapa pendapat yang ada dalam literatur dan dengan berbagai argumennya. Nampaknya sampai tingkat tertentu kita bisa sepakat dengan pendapat ini. Karena kita cenderung responsif dengan hal-hal yang kadang membocorkan energi kita
tetapi lupa membangun kesadaran bersama, membangun orkestrasi yang disepakati untuk maju ke depan. Ini persoalan kedua. Kemudian yang ketiga, nampaknya relevan dengan diskusi ini juga, yang tadi juga sempat diangkat oleh Pak Yusdani, adalah terkait dengan desain peradaban ke depan itu sendiri. Nah, ini apakah itu tunggal? Masa depan itu apa tunggal? Apakah jamak? Ini juga menarik. Saya termasuk penganut mazhab, masa depan itu jamak. Jadi futures, bukan future. Nah, sehingga nampaknya yang perlu kita sepakati adalah sebuah koridor besar yang itu kita sepakati batas-batasnya dan kita bisa berkontribusi sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, itu kalau bisa kita lakukan, maka kira-kira bingkainya adalah meskipun kita tidak bisa memainkan instrumen yang sama, tetapi mudah-mudahan kita masih berada di tangga nada yang sama. Nampaknya komentar saya seperti itu, Pak Soleh Uke. Terima kasih. Terima kasih Pak Fathul Wahid, Pak Rektor. Baik, ini sudah ada 3 penanya. Yang pertama kita minta Pak Ade tadi kalau tidak salah. Pak Ade silakan open mic dan cam-nya. Ya. Pak Ade? Ya. Ya, silakan sampaikan. Ya. Ini diskusi ini sangat menarik. Tapi bagaimana kalau suatu saat kita bikin diskusi antar umat? Jadi bukan hanya orang Muslim sendiri yang ikut, tapi kita berdiskusi antar umat seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden Gus Dur. Itu, Pak. Itu aja saran saya. Sampaikannya, oke. Ini nanti bisa ditanggapi oleh 3 narasumber kita. Iya. Kemudian yang kedua tadi ada Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Open mic dan cam-nya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya bisa mendapat waktu untuk bertanya. Saya langsung aja singkat. Tadi saya tertarik dengan pembicara terakhir tadi antara peradaban dengan Islam gitu. Poin saya adalah apakah ajaran-ajaran Islam menyesuaikan peradaban atau sebaliknya begitu. Kalau kita bicara peradaban kan juga sangat luas ya. Nilai-nilai yang mana yang harus mengikuti peradaban itu. Yang kedua tentang toleransi gitu. Nah, ada kesan juga di dalam Islam itu bahwa kita itu tidak toleran, intoleran gitu. Bagaimana kalau dihubungkan dengan perkembangan peradaban seperti ini? Mohon maaf ini benar-benar saya bertanya karena saya background-nya dari teknik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan. Untuk selanjutnya ada Pak Agus Taufik. Silakan Pak Agus Taufik. Mohon kepada teman-teman yang lain untuk dimatikan mic-nya. Sekarang waktu silakan Pak Agus Taufik. Oke, terima kasih Pak Soleh. Terima kasih juga untuk para narasumber. Ada satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan atau saya pertanyakan. Jadi terkait dengan toleransi ya. Dalam perspektif Islam bahwa membangun toleransi mungkin mudah untuk hal yang berkaitan dengan peribadatan. Tetapi ketika sudah masuk pada ranah sosial, ya, human relation, terutama sekarang ini di tengah pandemi COVID-19, ini sungguh mengalami kesulitan. Terbukti di banyak tempat, berbagai daerah di negeri kita, itu bahkan untuk menghadapi dan mengelola apa yang dikatakan untuk pencegahan penularan COVID-19 itu cukup ekstrim, ya, dan cenderung menyeramkan begitu. Ini kesan dari berbagai kalangan masyarakat terutama.
Nah, bagaimana ini terjadi dan bagaimana mengatasi masalah ini? Mohon ketiga narasumber mungkin bisa memberikan pencerahannya dalam berbagai pandangan. Mungkin itu saja Pak Soleh dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semakin tajam nampaknya ini. Silakan pertama kita kembalikan ke Pak Ustadz Samsi Ali. Halo Ustadz. Baik, terima kasih. 5 menit waktunya Ustadz ya. Baik, insya Allah. 5 menit ini ada beberapa Ustadz pertanyaan. Samsi Ali. Ustadz Samsi Ali masih bisa Ya. mendengar saya? Baik, baik. Tentu langsung saja yang pertama tentang dialog antar agama, saya kira sangat penting sekali. Walaupun saya selalu mengatakan karena ini pengalaman ya, saya bukan teori, bukan konsep. Dialog antar agama yang paling efektif itu adalah ketika kita hidup bersama dengan pemeluk agama-agama. Jadi jangan dialog itu kemudian ada pada batas elit semata yang kemudian membuat konferensi, seminar, dan diskusi-diskusi. Karena justru itu terkadang mengantar kepada sebuah skeptisme, sikap skeptis yang timbul di masyarakat. Akhirnya menjadi sebuah konsep-konsep. Kami di Amerika Serikat ketika mengatakan dialog antar agama itu bukan sekedar konferensi atau dialog atau diskusi-diskusi semata, tapi memang kita hidup ya bersama dan berusaha mencari platform yang sama. Tentang peradaban dan Islam ya, yang mewarnai itu mana? Peradaban mewarnai Islam atau Islam mewarnai peradaban? Ya tentu dari perspektif keyakinan kita, Islam itu adalah peradaban sesungguhnya. Itulah sebabnya ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, beliau mengganti nama kota itu bukan tanpa maksud. Dari nama Yathrib menjadi Madinah. Karena sesungguhnya Madinah itu yang bisa diterjemahkan secara literal artinya kota, artinya pusat peradaban. Karena di kota itulah orang-orang terdidik, orang-orang maju secara ekonomi, maju secara sosial, disiplin dan sebagainya. Maka tentu Islam bertujuan secara global membangun peradaban. Maka Islam sesungguhnya yang kemudian menjadi dasar peradaban itu. Walaupun memang kita tidak memahami secara literal dan eksklusif. Karena kata haqqun yang kita yakini sebagai Islam ini bisa terjemahkan dalam bentuk manifestasi. Konstitusi-konstitusi dunia misalnya dalam ragamnya, apa konstitusi Amerika, kemudian kita di Indonesia, itu dari perspektif keberagamaan kita sebagai Muslim, itu merupakan warna daripada agama kita. Dan kita tidak bisa memisahkan diri kita daripada konstitusi yang dibangun bersama-sama oleh bangsa tersebut. Maka salah satu makna daripada wasatiyah dalam Islam itu sesungguhnya al-muwatanah, adalah kebangsaan. Maka saya ingin mengingatkan, kita jangan sampai kemudian ditabrakkan dengan kebangsaan itu. Seolah-olah semakin kita Muslim, semakin kita tidak punya loyalitas kepada bangsa. Atau sebaliknya, seolah-olah yang punya loyalitas kepada bangsa itu tidak punya loyalitas pada agama. Saya kira kita umat Islam jangan lagi pernah dikisruhkan seperti itu. Sesungguhnya kebangsaan dan keislaman itu sejalan. Karena Islam itu memberi warna kehidupan. Maka kalau kita mengambil ini kepada peradaban, maka Islam yang kemudian memberikan warna kepada peradaban itu. Nah, lalu kemudian ada tadi ungkapan yang mengatakan bahwa ada semacam kesan bahwa Islam ini kok seperti tidak toleran. Saya tadi ingin menyampaikan fakta-fakta sejarah sebenarnya. Tapi walaupun fakta sejarah, kita juga harus sadar bahwa yang menguasai dunia sekarang ini adalah siapa yang mampu membangun image dan persepsi. Perang yang paling dahsyat yang kita hadapi sekarang ini bukan perang nuklir. Bahkan sesungguhnya bukan perang corona. Kalau kita mengambil pendapat Profesor Jawahir tadi bahwa ini adalah sebuah proxy war, ya, perang yang paling dahsyat bukan karena COVID-19, tapi yang paling dahsyat sekarang ini adalah perang persepsi. Dan siapa yang memenangkan persepsi, mereka yang menang dalam peperangan tersebut. Maka yang selama ini dikembangkan memang adalah seolah-olah bahwa Islam dan orang-orang Islam itu kurang toleran. Padahal kenyataannya, kalau kita jujur sejarah dan jujur kenyataan sebenarnya, kita jujur kenyataan, realita yang ada pada semua bangsa-bangsa dunia ini, kita akan mendapatkan bahwa sesungguhnya yang paling toleran itu adalah orang Islam. Ya, kita misalnya melihat sekarang ini di abad 21, di mana orang Islam banyak yang terbantai, tapi tetap seolah-olah Islam itu yang kurang toleran. Ya, di mana saudara-saudara kita di Selandia Baru dibantai. Kemudian di Amerika Serikat kita menghadapi tantangan yang saya selalu istilahkan dulu Islamofobia dari pinggir-pinggir jalan. Sekarang Islamofobia sudah keluar dari White House.
menjadi systemic Islamophobic, ya, bahkan berusaha untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, kekisruhan di Amerika dengan adanya riot dan kekerasan-kekerasan, ini juga karena bentuk intoleransi kepada minoritas. Maka sekali lagi, kalau kita berbicara tentang kenyataan, maka sejarah mengatakan bahwa Islam adalah orang yang paling toleran. Dan itu bisa kita buktikan. Kalau Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Spanyol sekarang ini, coba lihat mantan bekas-bekas masjid kita. Semua rata-rata sudah jadi gereja, kalau tidak jadi nightclub. Walaupun kaligrafinya masih ada. Tapi coba Bapak jalan-jalan ke negara-negara Muslim yang mantan Kristen Roma dulu. Masih ada gereja-gereja dijaga oleh orang Islam. Tidak dirubah, tidak dipaksa jadi gereja, jadi masjid misalnya. Nah ini kan sejarah, fakta sejarah. Jadi yang menjadi masalah adalah terjadi peperangan persepsi ini. Image yang dibangun bahwa seolah-olah Islam dan orang Islam itu tidak toleran. Dan terkadang ada juga orang Islam yang terbawa arus itu. Ya kami yang hidup di tengah mayoritas non-Muslim, justru kalau tidak menjaga diri ya kita terbawa arus. Apalagi hidup di kota New York, pusat kapitalisme dunia ini. Maka kita harus tegas betul mengatakan bahwa kita, agama kita dan umat kita sesungguhnya berada di garda terdepan untuk menjaga toleransi itu. Dan toleran kepada semuanya. Nah tentang toleransi dalam ibadah dan sosial yang apalagi menghadapi COVID-19, saya kira ada masalahnya begini kepada ibu sekalian. Kalau kita melihat tentang nampak seperti ada di antara teman-teman kita yang kurang toleran dalam hal menyikapi fatwa majelis ulama dan sebagainya, itu saya melihat karena memang ada permasalahan mentalitas dan termasuk mental sosial kita, ya, cultural society, secara mentalitas ini ada soal. Ini salah memberikan contoh saja. Kalau saya pulang ke Indonesia dan saya sering kali pulang ke Indonesia, banyak hal yang saya pelajari. Salah satu yang saya pelajari adalah kesemrautan di jalan saja. Ini di jalan, ya. Bagaimana kalau teman kita balik ke sebelah kanan misalnya, sudah ngasih tanda, yang di belakang itu sengaja ngebut, nggak ngasih jalan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Teman kita ini untuk bisa ke kanan, dia harus nyerobot. Nah kata nyerobot ini kan bahaya nih. Kalau dia bisa nyerobot di jalan, nanti di kantor bisa nyerobot, di pasar dia nyerobot. Ya, dalam politik pun nyerobot kan begitu. Maka sekali lagi ini permasalahan mentalitas masyarakat. Maka Islam itu bukan agama individu saja, tapi agama kemasyarakatan. Maka mudah-mudahan kata transformasi tadi itu tidak saja mentransformasi kita secara individu, tapi juga mentransformasi kita secara kolektif dan sosial. Dan mudah-mudahan bangsa Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar harus menjadi bangsa lebih baik lagi. Qudwah kita sebagai bangsa harus kita perlihatkan begitu. Saya kira itu, waktu saya cuma 5 menit saja. Terima kasih, Ustaz. Nanti kita akan sambung di sesi kedua. Silakan, Prof. Jawahir. Ciri daripada transformasi peradaban ke depan itu memang tidak bisa tidak tanpa mengikuti tauladan para nabi. Misalnya, Ustadz tadi Ali sudah menjelaskan bahwa ketika Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah, yang namanya Yatsrib, itu kan sebenarnya konsep Islam itu adalah konsep ketika terjadi serangan, maka yang dilakukan pertama adalah hijrah. Itu yang disebut avoidance, mengelak. Tidak melakukan perlawanan secara fisik. Dan saya kira para nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah selalu oleh Allah menggunakan ciri pertama itu hijrah untuk meraih keberhasilan. Tentu hijrah bukan dalam konteks sekedar geografis, tapi hijrah dalam konteks metodologi. Nah, dalam konteks peradaban tadi itu, transformasi peradaban atau kebudayaan itu, Islam menurut pandangan saya juga berkaitan dengan cara berpikir selain mentalitas tidak disiplin, cara berpikir yang kurang memiliki kemampuan metodologis. Kalau saya berpikir seperti itu, berpikir hukum tanpa didukung dengan metodologi komprehensif untuk mengukur tentang bagaimana realitas yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sekali lagi, benar bahwa dialog untuk membangun toleransi dan peradaban baru, saya kira itu ada keniscayaan. Tetapi saya setuju dengan Mas Ade tadi, dialog yang kita lakukan itu tidak linear, harus multi-cultural perspective. Kita duduk dengan orang Kristen, kita duduk dengan orang Katolik, dan sebenarnya di Indonesia sudah punya modal yang bagus. Problemnya adalah sekali lagi negara tidak kurang hadir, negara kurang hadir untuk memfasilitasi bagaimana misalnya sarana-sarana tempat peribadahan itu tetap dapat dimasuki, tapi negara menyediakan misalnya sanitizer, kemudian alat tes. Kan sebenarnya
umat itu melihat realitas berapa banyak korban COVID dibandingkan dengan orang-orang sehat. Lebih banyak orang yang sehat. Nah, ini sebenarnya kehadiran negara mestinya hadir negara memfasilitasi bagaimana tempat-tempat ibadah itu tidak dapat digunakan, tetapi dengan tetap mengikuti koridor dari International Health Organization, yaitu bagaimana physical distancing. Itu sebenarnya dalam konteks realitas Indonesia. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mempersalahkan sepenuhnya pada rakyat. Kenapa? Karena memang persoalan ibadah itu ketauhidan, masjid, macam-macam. Terus terang aja, saya lihat di Jogokarya itu selama bulan Ramadan penuh mereka melaksanakan. Dan lagi-lagi, problemnya di situ memang disediakan fasilitas yang memadai. Jarak, sanitizer. Nah, sementara yang lain tidak. Dan itulah sebabnya kemudian saya katakan, mestinya dalam kondisi seperti ini, negara itu hadir di tempat-tempat yang memang rakyat tidak bisa dipisahkan dari perasaan ruhaniah itu. Nah, itulah sebabnya kemudian saya juga menghimbau bagaimana caranya ke depan negara hadir dalam konteks menyediakan fasilitas kesehatan untuk tempat-tempat ibadah, termasuk juga di kampus kita, Pak Rektor mungkin harus kita perbaharui. Jadi alat-alat yang mendukung terselenggaranya peribadatan, congregation, itu dengan sarana fasilitas kesehatan. Sekali lagi, pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Tepat 5 menit. Nah, sekarang kita minta tanggapan Pak Yusrani. Silakan, Pak Yusrani. Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya kira luar biasa. Dan untuk Mas Ade ya, Mas Ade tadi bagus saya kira gagasan untuk mengadakan diskusi antar umat, bukan hanya umat Islam ya. Saya kira memang perlu itu dibangun jembatan itu. Saya kira ke depan itu perlu begitu gitu. Jadi sama-sama berpikir, sama-sama bertindak gitu ya. Dan saya mungkin perlu informasikan ini pengalaman internal UII ya. Ini sedikit saja. Saya kira ada persoalan dialog antar umat beragama atau dialog umat beragama. Menurut saya dalam konteks tertentu gagal. Karena dialog itu menurut saya itu sangat elitis dan jangan-jangan itu tidak sampai kepada grassroots, akar rumput gitu. Di permukaan bagus, tapi ketika di akar rumput itu sudah berbeda kepentingannya gitu ya. Nah, karena dari itu saya kira bukan lagi kita sebatas dialog, sekarang harus action bersama gitu, action bersama. Dan itu tidak ada yang namanya kecurigaan. Nah, barangkali dalam forum ini saya bisa menjelaskan mungkin perlu kita tempuh. Dulu ketika saya masih di Pusat Studi Islam UII, kita membuat proyek gender bersama antar agama. Semua agama kita libatkan, tidak ada masalah, justru itu produktif. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, Itu action bersama. Nah, menurut saya dialog selama ini banyak kegagalannya daripada keberhasilannya ya. Nah, saya kira ide Mas Ade ini sangat bagus ini ya. Nah, kemudian dari Pak Ridwan, ya saya kira kita tidak bisa memakai logika biner ya. Apakah peradaban harus menyesuaikan dengan Islam atau Islam menyesuaikan dengan peradaban. Tetapi paling tidak di Indonesia, kalau kita baca misalnya teori kebudayaannya Ki Hajar Dewantoro, beliau itu mempunyai ada teori yang disebut dengan trikon ya. Jadi ada konvergensi, ada konsentrisitas, ada kontinuitas. Saya kira teori trikon Pak almarhum Ki Hajar Dewantoro ini bisa kita manfaatkan untuk mengkonekkan atau mendialogkan, merelasikan antara budaya, antara peradaban dengan Islam ya. Dan sekali lagi saya kira juga misalnya dalam literatur lain seperti ditulis oleh Khalil Abdul Karim misalnya, ya itu Islam itu sebetulnya datang ke masyarakat itu tidak dalam situasi yang kaku. Tapi dia adalah dalam konteks budaya ya, dalam konteks budaya. Nah, kemudian untuk Pak Agus Taufik, saya kira juga ya Pak Agus Taufik tadi, saya kira ini yang menjadi kendala kita adalah terkait dengan persoalan toleransi ini ya, kadang-kadang ditunggangi kepentingan politik, ditunggangi kepentingan ekonomi gitu ya. Saya kira ini yang menjadi kendala kita di Indonesia terutama untuk membangun bagaimana implementasi atau bagaimana aktualisasi dari konsep toleran itu. Kalau memang kita betul-betul bertitik tolak dari nilai-nilai prospektif setiap agama, saya kira tidak ada masalah. Tapi ketika sudah ditunggangi kepentingan politik, kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan untuk politik mencari pahala. Siapa yang bisa mengislamkan orang banyak pasti surga. Itu bermasalah menurut saya. Logika begitu
sudah perlu kita renungkan kembali tanpa masih tepat untuk kita sosialisasikan atau kita wacanakan dalam konteks masyarakat sekarang, saya kira. Saya kira itu Mas Soleh, mudah-mudahan bisa menjelaskan semua. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Yusdani, luar biasa. Ini saya langsungkan saja deh, masih ada banyak penanya ini, sebetulnya ada lebih dari 10 penanya. Tapi saya persilakan yang berikutnya ini Pak Mukmin Zaki, mohon dibatasi 2 menit saja. Nanti kita kasih giliran yang lain. Silakan. Pak Mukmin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pembicara, saya tujukan ke tiga-tiganya saja. Begini, masalah toleransi saya pikir semua, kalau Pak Sapa Samsi tadi mengatakan semua agama itu mengajarkan kebaikan, iya, karena rata-rata agama yang ada sekarang ini kan agama dari langit gitu ya, istilahnya agama langit yang datang dari Tuhan yang satu, kemudian Tuhan mengajarkan kepada nabi-nabi itu kitab maupun suhuf gitu kan, sehingga agama budaya pun begitu. Saya pikir kalau agama budaya seperti Buddha, seperti Lao Tse itu mungkin juga itu nabi ya, karena nabi itu kan banyak. Nah, persoalannya kenapa toleransi yang dibangun oleh Tuhan yang satu, kitab yang mengajarkan yang satu, pada perjalanannya justru umatnya bukan nambah akrab, tetapi semakin lama semakin semakin terpecah. Dan kalau saya melihat juga bahwa umat Islam itu bukan pecahnya karena tidak ada toleransi dari agama lain. Dalam kesejarahan setelah Khalifah Rasyidin itu kita pecah itu bukan oleh luar kok, pecah oleh kitanya sendiri, umat Islam sendiri. Kita ada bunuh-bunuhan sampai seperti itu. Dan umat di luar itu tidak ada kok, karena umat luar itu kalau mau menyerang Islam juga takut. Sehingga yang ingin saya ingin tahu kan dari mulai sejak kapan gitu ya umat beragama ini yang saling melakukan intimidasi atau melakukan sebuah seolah-olah mau perang gitu. Oke. Sebentar, di Jogja sendiri ini Pak Jawahir juga sebagai seorang pelopornya, kita ada PUB ya, Forum Umat Beragama. Saya nggak tahu, dulu pertama-tama saya ngikut itu awalnya mau pembentukan karena saya waktu itu di LKBH, tapi perkembangan sekarang nggak tahu apakah masih jalan umat beragama itu. Tapi hasilnya nampaknya memang di Yogyakarta menjadi contoh ya, kalau umat beragama itu masih ada penguasaan. Begitu Pak Soleh, terima kasih. Terima kasih Pak Mukmin. Selanjutnya Albak. Albak, silakan mic dan cam-nya 2 menit untuk Pak Albak. Terima kasih Mas Soleh. Saya singkat saja dengan 2 menit itu. Jadi ini, saya memandang sekalipun jumlah umat Islam, terutama di Indonesia itu majoriti ya, tapi berposisi secara ekonomi maupun secara politik dan sebagainya itu minority. Jadi itu salahnya di mana gitu? Mengapa begitu? Bahkan kebijakannya mungkin kurang berpihak kepada orang untuk Muslim. Itu satu. Yang kedua, sekarang yang di tengah masyarakat itu berkembang isu tentang PKI misalnya. Itu juga berbenturannya juga dengan Muslim. Gitu. Berbenturannya juga dengan Muslim. Tidak ada yang lain, tidak ada. Dengan yang agama yang lain itu tidak ada. Tidak pernah ada saya dengar. Nah itu kenapa? Kenapa begitu yang terjadi? Yang kedua, kalau secara global, memang kita juga melihat fenomena di India misalnya. Di India itu bagaimana Muslim sekarang sedang sangat tertekan. Hanya karena soal agamanya, mereka benar-benar sekarang sangat tertekan. Pertama itu. Yang kedua, di China, di Uyghur, itu bagaimana mereka dimasukkan di kamp-kamp konsentrasi dan lain sebagainya. Ada apa? Ada salah apa dengan Islam kita ini? Mengapa mereka berpandangan sedemikian ekstrimnya sehingga harus dicuci itu otaknya, luruskan menurut kepentingan mereka. Jadi hal-hal demikian ini kan membuat kita juga berpikir. Di Indonesia juga sangat sensitif sebenarnya, cuma kita nggak berani
ya berani secara vulgar untuk ngomong dalam forum-forum semacam ini. Seperti tadi juga misalnya Prof.nya lahir tanggal 14 Mei kemarin mencanangkan soal piagam Yogyakarta gitu. Agak harus hati-hati juga Prof. Nggak nanti kena makar juga Prof. Hati-hati Prof. Saya kira itu Mas Soleh. Makasih Mas Soleh. Oke, terima kasih. Ini ada isu baru wilayah tentang makar. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Sufyan. Silakan Pak Ahmad Sufyan, mic dan cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya para pembicara yang saya hormati, Prof. Jawahir, Pak Samsi Ali, Kanda Yusdani, dan Pak Rektor. Kenapa toleransi itu tidak bisa jalan? Seringkali toleransi itu tidak bisa jalan sebenarnya. Ada rasa ketidakadilan yang dialami oleh sebagian umat beragama. Saya sepakat kalau misalnya Pak Prof. Jawahir mengatakan negara kadang-kadang tidak hadir. Contoh pada saat ini banyak negara tidak hadir. Saya tidak ikut afiliasi partai apapun. Tapi memang kepada kenyataannya memang seperti itu. Nah, hingga rasa keadilan inilah yang jadi masalah di tengah-tengah masyarakat saat ini, terutama masyarakat beragama. Saya pernah tanya ke forum FKUB dulu misalnya, ada beberapa gereja, puluhan gereja didirikan tanpa izin. Lalu apa tindakan pemerintah? Tidak ada, dihancurkan tidak boleh. Tapi ketika masjid yang didirikan, kemudian belum selesai dan sudah ketahuan di tengah, maka dihancurkan. Itu kadang-kadang tidak ditindak. Itu menjadi problem kita. Yang jadi masalah adalah sebenarnya inti utamanya ketidakadilan. Lalu kapan keadilan itu akan hadir? Ketika pemerintahan kita tidak bisa menghadirkan keadilan, maka toleransi itu mustahil akan ada. Yang kedua, saya tertarik sebenarnya masalah pandemi ini. Saya ingin tanya sebenarnya, kalau di Jogja mungkin informasinya masih bisa kita akses gitu ya. Masih banyak, karena saya juga ada keluarga di Jogja bertanya. Tapi misalnya di luar misalnya, sebenarnya tanggapan masyarakatnya sendiri tentang pandemi ini gimana? Karena faktanya di masyarakat, hebohnya pandemi ini di Jogja misalnya tidak seheboh di Sumatera. Kalau Anda jalan misalnya, kita jalan sekarang misalnya di zona-zona merah di Sumatera misalnya, pasar itu ramai luar biasa, jalan-jalan itu tetap macet, mal-mal itu tetap ramai, walaupun korban katanya sudah ribuan segala macam, itu tetap tidak. Kalau Anda bulan puasa misalnya, saya bulan puasa melihat takjilan jual di mana-mana. Bahkan saya mendengar sendiri ketika polisi melarang orang berjualan, dia bilang seperti ini, Pak Polisi, saya lebih baik mati kena corona daripada mati tidak makan. Kalau Bapak mau hancurkan dagangan saya, silakan hancurkan. Nah, dengan bantuan yang diberikan negara, misalnya dengan sekian berbagai macam bantuan, mereka menganggap bahwasanya masih tidak cukup, karena kami harus makan, harus menanggung anak sekolah, dan lain sebagainya. Itu dia juga jadi masalah kita. Sebenarnya corona ini kalau misalnya dikatakan Prof. Stewart, mungkin ada betulnya. Oke, Mas. Oke. Terakhir Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafkan saya tadi sejak awal sudah ada yang raise hand dan saya harus memberi kesempatan kepada beliau. Jadi ada 4 sekaligus. Kepada Profesor Mas Hadi Said, silakan Prof. Terima kasih Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Topik ini sangat menarik dan dikaitkan dengan toleransi, kemudian peradaban, kemudian proxy war. Tadi Pak Syamsi Ali bicara soal perang persepsi. Kalau kita bicara tentang Islam, ada 2 ayat yang perlu kita lihat dengan baik. Yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia atau akhlak yang mulia. Dan yang kedua adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Namun demikian, dalam kaitannya dengan ini semua, ada satu hasil penelitian yang dilakukan oleh para profesor dari George Washington University, yaitu Rehman dan Askari.
yang berkesimpulan bahwa negara-negara yang berlabel Islam belum, atau bahkan dia katakan tidak menjalankan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau yang seharusnya. Nah, saya melihat ini bahwa ini adalah problem utama. Ini tadi diangkat oleh Pak Rektor, bahwa kita itu masih jauh dari peradaban. Padahal Barat sendiri melihat bahwa peradaban itu di samping perilaku yang ada di masyarakat juga adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini yang diambil oleh Barat. Yarfa'illahum ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Ini semua adalah tantangan bagi peradaban Islam tentunya. Nah, dalam kaitannya dengan itu semua, saya melihat bahwa mengapa, kira-kira sebabnya apa? Saya melihat bahwa Islam tidak memahami, orang Islam tidak memahami agamanya dengan baik. Mengapa? Saya melihat bahwa masih terlalu banyak, maaf sekali kalau saya mengatakan, penganjur-penganjur agama hanya menganjurkan umat Islam itu hanya membaca dan melafalkan Al-Quran, tidak membaca sebenarnya, hanya melafalkan Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi adalah selama bulan Ramadan, banyak umat Islam yang hanya melafalkan itu sampai katanya khatam. Padahal khatam sendiri itu kan artinya wisuda. Yang artinya bahwa telah memiliki hidayah, ilmu pengetahuan, petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Nah, selama ini, akhir-akhir ini tidak sama lagi dengan zaman Ibnu Sina dan sebagainya. Umat Islam itu hanya menjustifikasi atas temuan-temuan yang ada di barat. Temuan-temuan para ahli yang ada di luar. Itu hanya menjustifikasi. Padahal katanya semua sudah ada dalam Al-Quran. Mengapa? Oleh karena umat Islam tidak menerapkan kata ikra itu sendiri dalam kehidupan akademik maupun kehidupan nyata. Umat Islam takut meneliti, takut menemukan hal-hal baru, selalu dihantui oleh hal-hal bahwa itu tidak penting. Bahkan dalam dakwah-dakwah banyak di antara teman-teman kita hanya mengatakan bahwa lafalkanlah Al-Quran itu dan kamu akan menjadi dan masuk surga. Ini tantangan. Pertanyaan kepada Pak Imam Syamsi Ali, adakah di agama lain yang juga menekankan toleransi? Kalau tadi dalam agama Islam, kalau Allah berkehendak, maka tentu kamu akan dijadikan menjadi satu umat. Itu artinya bahwa kita benar-benar menyelami bahwa kita memang, Allah memang menciptakan kita untuk berbeda-beda. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Mas Hadi. Sebelum saya serahkan kepada para narasumber, tadi yang sempat terganggu, Mas Yudi mau menyampaikan sesuatu, silakan Mas Yudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, audionya sudah bagus. Tadi kita ada masalah, jadi saya ganti akun sekarang. Maaf juga kepada Ustadz Samsi, saya belum sempat mengenalkan beliau. Tapi salah satunya mungkin sudah pada kenal semua. Beliau adalah sekarang menjabat sebagai direktur dan imam Jamaica Muslim Center di New York, salah satu komunitas Muslim terbesar di kota New York. Kemudian beliau juga adalah pendiri dan penggagas Nusantara Foundation. Salah satunya yang sekarang sedang dikerjakan yang cukup fenomenal adalah pondok pesantren pertama di Amerika, yaitu pondok pesantren Nur Ika Nusantara Madani. Ini salah satu bentuk toleransi yang diterapkan komunitas Muslim di sana, bahwa tanpa toleransi siapa Islam nggak berkembang. Jadi alhamdulillah saya sudah berkunjung ke pesantrennya di sana, di Moodus, Connecticut, USA. Itu pesantren seluas 7,5 hektar. Dan sekarang dalam proses penyelesaian yang
mohon juga nanti bisa ada kerjasama dengan UII, apa bentuknya kerjasama nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Ya, itu mungkin sekedar dari saya. Jadi sebenarnya tadi saya hanya menanyakan, tapi tadi ada audio yang error. Insya Allah nanti, karena pada tahun lalu kalau nggak salah, Imam Samsi juga sempat berkunjung ke UI untuk memberikan pemaparannya tentang kehidupan Muslim di Amerika Serikat. Mungkin cukup dari saya begitu, Mas Soleh. Silakan kembali lagi ke dialog. Terima kasih Mas Yudi atas perkenalannya tadi, memperkenalkan Ustadz Samsi. Sekarang kita beri kesempatan, sekarang kita balik saja yang kita mulai dulu dari Pak Yusdani. Silakan Pak Yusdani. Baik, terima kasih Mas Soleh ya. Jadi saya tidak akan menyebut satu persatu, tapi mungkin secara global saja akan saya jawab. Ya, memang saya kira terkait dengan persoalan toleransi, yaitu saya kira itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi bukan hanya semata-mata faktor doktrin ya. Jadi ada faktor kepentingan, ada faktor politik, ada faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menjadi persoalan ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, kita mungkin di dalam kajian keislaman sekarang ini sudah perlu mengkaji tentang pola relasi minoritas-mayoritas ya. Di Indonesia saya kira belum begitu banyak dikaji ya. Padahal di Timur Tengah itu termasuk Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu sudah ada bukunya Fiqhul Aqliyat Al-Muslimah itu ya. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai sebuah referensi ya. Jadi fikih minoritas ya. Nah, terkait dengan misalnya isu di India itu jelas saya kira itu persoalannya isu minoritas gitu ya. Nah, jadi saya kira itu ada isu masalah mayoritas dan minoritas gitu ya. Nah, kemudian terkait masalah kegagalan negara dalam tanda kutip ya. Ya memang menurut saya itu persoalan ya. Jadi persoalan kita selama ini menurut saya ke negara itu selalu kita memakai paradigm tanggung jawab negara. Tapi mungkin ke depan harus kita balik, bukan tanggung jawab negara tapi tanggung desak warga. Nah, saya kira itu ke depan barangkali perlu kita wacanakan tanggung desak warga gitu ya. Nah, kemudian juga terkait dengan dari Prof. Mas Hadi Syahid ya. Ya, saya kira ini adalah persoalan kita bersama, Prof. Ya. Jadi barangkali memang ini perlu kita ada forum khusus yang kontemplasi yang serius betul gitu ya. Bagaimana kita mengembangkan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan sekali lagi saya katakan ini adalah persoalan yang perlu kita hadapi bersama. Dan momentum COVID-19 ini menurut saya sebetulnya ini momentum yang sangat strategis untuk kita gunakan. Bagaimana kita betul-betul membangun kebersamaan dengan semua pihak. Gitu. Saya kira itu Mas Soleh yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yusdani, luar biasa. Silakan Prof. Jawahir. Waktu buat Prof. Prof. Jawahir. Prof. Jawahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Prof. Ya. Baik. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan kepada pihak luar ketika mengapa umat Islam ini tidak sehebat peradaban lain. Jadi sudah sering kita dengarkan al-Islam mahjubun alal muslimin. Nah, kata kunci orang-orang Islam itu tertutup oleh orang Islam sendiri. Tentu ini menyangkut mentalitas. Menyangkut apa yang dikatakan oleh Profesor Said tadi, mengenai pemahaman terhadap Islam yang tidak komprehensif. Kita mengingat, kita menghafal Al-Quran, tapi tidak tahu isi Al-Quran. Dan mengapa? Bisa dibayangkan bagaimana kita tidak betul-betul memahami isi dan aktualisasinya. Memang langkahnya para tauladan di antara pimpinan-pimpinan Islam. Ini penting sekali. Apalagi ditambah dengan faktor politik penjajahan yang menjauhkan Islam dari sistem politik dan pemerintahan. Jadi ajaran suluk Orde itu masih dianut oleh Orde Lama, Orde Baru, dan juga Orde Reformasi ini. Oke, nah oleh karena itu memang sebuah toleransi itu tidak mungkin ditegakkan tanpa penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi seringkali
umat Islam ini yang memiliki kesadaran tinggi, kemudian dia ingin melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Dia sudah melapor ke polisi, misalnya terkait dengan persoalan pada waktu bulan Ramadan tidak boleh karaoke. Kemudian umat jamaah di situ melaporkan di sana ada kegiatan karaoke. Tapi kadang-kadang penegak hukum tidak cukup responsif untuk melakukan penindakan. Akhirnya apa? Akhirnya kelompok inilah melakukan tindakan main hakim sendiri. Lagi-lagi, toleransi adalah persoalannya ketidakadilan atau kurangnya negara hadir untuk menegakkan keadilan. Dan saya kira sampai kapanpun kekuatan agama itu, sekali lagi, kekuatan agama tidak mungkin terlepas dari genggaman politik global yang saya sebutkan sebagai corporate state, atau negara yang korporat itu adalah negara yang menentukan dan menaklukkan ideologi-ideologi atau peradaban-peradaban termasuk Islam. Saya kira sekarang Islam terus terang menjadi target perubahan peradaban itu oleh kekuatan siapapun yang sekarang dihadapkan pada COVID-19 itu. Dan COVID-19 ini memang momentum bagi umat Islam untuk mampukah kita memperlihatkan bukti termasuk kemampuan untuk menahan diri. Sekali lagi, tadi Mas Albab sudah jinggung pada persoalan-persoalan yang sekarang begitu dahsyat keluar di dalam medsos tentang isu PKI yang tidak mudah untuk kemudian diselesaikan secara nasional, bahkan mungkin secara global, tidak mungkin. Saya kira itu yang tambahan saya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, kita serahkan waktu kepada Pak Ustadz Samsi Ali. Halo, Ustadz. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan ini, saya tertarik dengan penyampaian Pak Rektor tadi tentang dunia kita yang sangat interconnected, ya. Dan itu kita bisa hubungkan tentang pertanyaan apakah peradaban itu tunggal atau jamak. Saya sendiri cenderung melihat bahwa peradaban pada akhirnya itu akan menjadi jamak. Dan itu Al-Quran kemudian mengakui, lita'arafu itu kan sesungguhnya pengakuan akan adanya kelompok-kelompok dalam membangun peradaban ini. Dan kalau saja peradaban ini bisa membangun ta'aruf, maka tidak perlu ada clash seperti yang di hipotesis Huntington itu. Jadi saya ingin melihat di depan ini akan ada ragam peradaban yang kemudian bisa membangun ta'aruf atau kerjasama atau global partnership. Termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi semua manusia bahwa masanya untuk kita membangun kebersamaan. Tentu yang pertama tadi ada pertanyaan seolah-olah mengatakan bahwa seolah-olah semakin kita beragama ini semakin intoleran. Nampaknya seperti itu. Saya kita harus membalik stigma yang mengatakan bahwa beragama itu menyebabkan perilaku yang kurang baik. Seolah-olah peperangan-peperangan terjadi mana-mana karena beragama. Padahal seharusnya tidak demikian. Pertama tentunya kita melihat bahwa banyak juga mereka yang justru mengingkari agama melakukan kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama harus kita realita. Yang kedua, apakah benar karena beragama orang melakukan kesalahan termasuk intoleransi? Ternyata sebaliknya yang terjadi. Orang melakukan intoleransi karena tidak sadar agama yang sesungguhnya. Termasuk disebutkan tadi karena pengaruh politik. Kalau politik menjadi acuan, maka berarti dia sudah kalahkan agamanya di situ. Agama sudah menjadi nomor 2 di situ. Padahal seharusnya agama yang menjadi pelindung dari semua itu. Kita hidup politik, ya agama menjadi moral ground kita, ekonomi moral ground kita. Tapi kalau kita jadikan agama sebagai gandengan semata, itulah yang kemudian menimbulkan intoleransi. Jadi jangan kita pernah terpicu untuk menuduh agama sebagai penyebab permasalahan. Karena ini jadi masalah. Kenapa banyak orang yang anti agama melakukan itu? Seolah-olah agama yang kemudian menjadi penyebab kemiskinan, keterbelakangan, peperangan, kekerasan, intoleransi. Agama yang kita tuduh. Padahal kalau kita jujur dengan beragama dan semakin kita mirip dengan agama, insya Allah semakin baik kita dalam kehidupan itu. Nah tentang kenapa orang Islam ini selalu kok seperti di Indonesia ada isu PKI Islam lagi. Ini sama dengan Palestina sebenarnya. Ya, Palestina itu kan bukan cuma orang Islam saja. Di Palestina itu banyak orang Kristen. Tapi seolah-olah yang berperang itu Islam dan Yahudi saja. Nah ini mungkin ini ada beberapa mungkin penyebabnya. Pertama karena Islam itu adalah objek yang seksi, ya di mana-mana bisa diangkat menjadi permasalahan isu yang sangat hangat ya. Termasuk dalam perdebatan calon presiden Amerika ya Islam selalu menjadi perdebatan gitu loh. Jadi ya mungkin itu penyebabnya kenapa Islam selalu kok dikait-kaitkan dalam segala hal. Ya tapi itu satu kesyukuran bahwa Islam memang sangat seksi sekali dan tentu menjadi sesuatu yang sangat populer di kepala manusia. Tentang India, Cina itu juga semua bukti-bukti bahwa alhamdulillah
kita orang Islam ini sungguhnya berada di atas akhlak yang baik. Pak Ahmad Sofyan tadi tentang isu ketidakadilan ya sedang kita alami sekarang di Amerika Serikat ini, terjadi kekerasan-kekerasan, beberapa anarkis di mana-mana karena ketidakadilan. Itu yang terjadi sebenarnya. Pembunuhan seseorang warga hitam di Minneapolis beberapa hari 2 hari yang lalu ini menjadikan demo besar-besaran sekarang, gambarkan terjadi anarkis di beberapa kota di Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa keadilan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Terkadang kita salahkan ketika orang melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, tapi kemudian kita tidak pernah menengok kepada akar permasalahan, dan itulah ketidakadilan kita. Nah, kemudian Profesor Mas Hadi tadi menyinggung banyak hal ya, termasuk akhlak, rahmatan lil alamin, dan ujung-ujungnya pertanyaannya apakah pada agama lain itu ada ajaran toleransi? Ya tentu ada. Pada semua agama itu sesungguhnya ada ajaran toleransi. Tantangan pada pemeluk agama ini apakah mampu membuktikan ajaran tersebut atau tidak. Kita lihat misalnya pada ajaran agama Yahudi di Torah itu, di salah satu penafsiran daripada Torah mengatakan begini, keseluruhan Taurat itu adalah lakukanlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan pada dirimu sendiri. Nah itu kan sebenarnya ajaran kebaikan, ajaran rahmah, ajaran akhlak sebenarnya. Jadi pada semua agama itu ada ajaran toleransi, hanya saja memang ya tantangannya apakah kita mampu. Islam juga ini, jangan sampai kemudian Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam yang terkadang gagal untuk menampilkan keindahan Islam itu. Maka saya selalu mengatakan, saya tutup dengan ini, saya selalu mengatakan bahwa sebagai seorang dai yang tinggal di tengah-tengah non-muslim, dakwah yang paling efektif adalah membangun ketauladanan. Ya, justru tantangan terutama daripada dakwah yang kita lakukan ini berusaha menyampaikan Islam kepada orang. Dan tadi ada yang menyebutkan bahwa dakwah itu bukan mengislamkan orang. Memang kita tidak mengislamkan orang. Ya, kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Ya, selebihnya adalah apakah Allah memberikan hidayah atau mereka menerima, itu hak mereka sendiri dan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah yang paling efektif adalah keteladanan, dan tantangan dakwah yang terbesar adalah ketidakmampuan Islam terkadang menampilkan keteladanan di hadapan mata saudara non-muslim kita di sekitar kita. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Samsi Ali. Ada 20 pertanyaan sebetulnya, tapi mohon maaf, waktu kita sangat terbatas dan kita sudah melewati waktu yang seharusnya kita selesai jam 21.00. Tapi sebelum itu saya ingin meminta Pak Rohidin. Pak Rohidin ini punya cukup banyak data tentang kehidupan toleransi. Silakan Pak Ustadz Rohidin. Terima kasih Mas Oleh. Ya, karena waktunya sudah habis, saya tidak perlu menyampaikan data lah. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan apresiasi saja ya pada teman-teman, terutama pada narasumber Dr. Samsi Ali, kemudian Prof. Jawahir dan Dr. Yusdani ya. Dan mungkin ini sesi pertama ya, atau jilid 1, nanti tinggal bikin jilid 2, jilid 3 dan itu. Dan kolega kami di sini, kolega kami juga Rektor UI, Prof. Fatul Wahid ya. Kemudian teman-teman semua. Bang, toleransi ini kan sebenarnya adalah sebuah sikap saling menghormati, menghargai ya, seperti yang disampaikan tadi, antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lain. Nah, toleransi antar umat beragama berarti saling menghormati dan menghargai agama lain. Nah, persoalannya adalah lalu bagaimana praktiknya dalam dunia ya. Dunia sekitar kita sekarang ini, terutama adalah Indonesia. Alhamdulillah belakangan ini memang tidak terdengar ya tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang toleran gitu, yang tidak toleran. Tetapi ini bukan berarti tidak akan muncul lagi. Nah, karena biasanya ini fluktuatif ya. Sesekali akan muncul. Jadi kalau Ahmadiyah sekarang ini tidak dipersekusi gitu, bukan berarti ke depan tidak gitu. Karena kadang ya agama itu kadang dijadikan alat saja, jadikan alat dari entah itu instrumennya politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian benarkah toleransi sudah dijalankan dengan benar? Ini juga problem yang serius menurut saya. Sudahkah kita bertoleransi selama ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan besar yang tadi sudah diungkapnya. Nah,
saya ingin menyampaikan begini. Ini sebagian kita ya, sebagian Muslim, kadang salah menyalahartikan tentang toleransi. Ya, dengan arti semua agama sama, semua agama benar. Saya tidak punya pemahaman seperti itu. Menurut saya tidak seperti itu. Toleransi harus dimaknai dengan kita meyakini bahwa agama yang kita anut adalah agama yang paling benar dan agama yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Selain itu tidak. Nah, tetapi kita harus punya keyakinan, kita harus punya pemahaman. Demikian juga halnya dengan orang lain gitu, yang berbeda dengan keyakinan kita. Mereka pun punya keyakinan yang sama dengan kita seperti itu. Ya, punya keyakinan yang sama bahwa agama yang dianutnya itu adalah agama yang paling benar dan agama yang menyelamatkan. Nah, kita harus punya pemahaman seperti itu. Oleh sebab itu, toleransi akan tumbuh dengan baik jika pribadi-pribadi penganut keyakinan itu ya memiliki sikap keterbukaan, sikap legowo. Nah, kalau tidak akan terjadi konflik terus itu. Kedua, toleransi akan tumbuh dengan baik jika negara menjaga demokrasi dengan baik. Karena toleransi hanya akan tumbuh di negara yang demokratis. Nah, itu saja Mas Soleh kayaknya yang perlu ingin saya sampaikan. Ya, karena saya pernah membuat disertasi dan kami pernah konsultasi dengan seorang guru besar di Rotterdam gitu terkait dengan toleransi beragama. Ya. Kemudian saya berkonsultasi mengapa saya bilang di Indonesia itu seringkali terjadi tindakan yang tidak toleran terhadap agama lain ya baik itu antar keyakinan agama ya antar agama gitu atau antar paham di dalam agama gitu kan ya misalnya kita dengan Ahmadiyah itu sering terjadi gitu. Itu jawabannya sederhana sekali dan saya kemudian tidak melanjutkan untuk konsultasi untuk bimbingannya. Jadi dia jawab kalau negara Anda ingin damai seperti di tempat kami atau tindakan-tindakan yang tidak toleran itu tidak muncul seperti di negara kami, sejahterakan aja rakyat Anda katanya. Jawabannya cuma itu. Dan kalau masyarakat sudah sejahtera itu nanti yang kaya-kaya begitu itu akan hilang. Ya, setelah itu dia kemudian tidak mau dimintai untuk konsultasi lagi karena mungkin tema-tema yang kaya-kaya begitu, tema-tema yang tidak menarik bagi mereka itu. Demikian Mas Soleh, sekali lagi saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih. Mungkin di jilid-jilid berikutnya atau di webinar yang selanjutnya mungkin bisa juga mengundang yang lainnya untuk lebih memperkaya tentang konsep toleransi. Saya kembalikan demikian. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohidin. Ya, beberapa waktu yang lalu tadi pagi saya berdiskusi dengan Marwan Ja'far, anggota DPR kita itu, mempertanyakan peradaban baru apa yang akan dibangun dan bagaimana posisi umat Islam. Dan nampaknya ini juga akan menjadi concern dari Universitas Islam Indonesia. Pasca COVID ini peradaban seperti apa yang akan dibangun. Nah,